HP 3 jutaan tapi sudah menggunakan baterai 8000 mAh. Ini bukan cuma besar, namun ini udah kelewatan. Ini dia Realme C100X. Di atas kertas kelihatan kayak monster baterai. Tapi pertanyaannya, apakah cuma kuat di baterai doang? Atau justru ada hal lain yang dikorbanin? Karena biasanya kalau ada yang kegedean di satu sisi, pasti ada yang dikurangin di sisi lain. Dan di video kali ini, kita bakal bahas semuanya secara lebih jujur. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Realme C100X yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai jumbo 8000 mAh. Ini bukan sekedar kelebihan, ini adalah identitas utama HP ini. 8000 mAh itu adalah masuk kategori ekstrim, yakni level power bank. Dipakai buat scrolling sosial seharian, menonton YouTube berjam-jam masih sisa, bahkan bisa tembus 2 hari pemakaian normal. Dan yang paling bikin menarik, ditambah dukungan fast charging 45 watt, reverse charging 6 watt, dan juga adanya fitur bypass charging. Jadi kalian bisa memakai HP ini sambil ngecas tanpa bikin panas berlebih. Sementara kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal layar besar dengan refresh 120Hz. Layarnya nyaman buat harian, hadir dengan layar 6,8 inci dengan refresh 120Hz, artinya scrolling IG, TikTok lebih halus, menonton lebih lega, dan enak buat baca atau multitasking. Meskipun layarnya masih HD+, tapi penggunaan normal ini masih terasa berkat layar refresh 120Hz yang lebih smooth. Sementara kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal fitur yang lengkap. Di rentang harga 3 jutaan, fitur di sini termasuk lengkap, meliputi fitur NFC untuk pembayaran saldo elektronik, fitur fingerprint dan juga face unlock buat keamanan, adanya fitur dual SIM dan juga micro SD sampai 2 TB. Ini penting karena banyak HP murah yang masih dipangkas fitur. Di sini Realme masih memberikan pengalaman yang cukup lengkap. Untuk kelebihan yang nomor 4 yakni soal ketahanan. HP ini juga bukan cuma soal baterai tapi juga soal ketahanan. Hadir dengan sertifikasi IP64 yang tahan debu dan juga percikan air. Standar militer mil SDD 810H artinya lebih tahan jatuh ringan, lebih aman buat dipakai outdoor. Memang HP ini bukan yang paling terbaik, tapi jelas memberikan ketenangan dan juga kenyamanan dibanding dengan HP lain. Untuk kelebihan yang nomor 5 yakni media penyimpanannya besar dan juga fleksibel. Ini cocok buat kamu yang nggak mau ribet. Penyimpanan internalnya sampai 256 GB. Bisa menambah slot kartu micro SD sampai 2 TB. Artinya menyimpan foto, video bebas, atau menginstal banyak aplikasi tanpa takut penuh. Di kelas harga segini, fleksibilitas penyimpanan kayak gini udah menjadi nilai plus tersendiri. Sementara untuk kelebihan yang terakhir yakni desainnya masih masuk akal. Ini yang masih bagus. Membawa baterai 8000 mAh biasanya identik dengan HP tebal dan juga berat. Tapi di sini lain. Tebal HP ini cuma 8,78 mm, masih tergolong normal. Artinya masih enak untuk digenggam, tetap enak buat dipakai buat jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian penting yang harus kalian pertimbangkan sebelum beli. Kekurangan yang pertama yakni performanya masih terbatas. Bukan buat gaming berat. Karena HP ini menggunakan chipset Unisoc T7250 dengan fabrikasi 12 nanometer. Ini bukan chipset buat gambut, namun dipakai buat chatting, sosial media, ataupun YouTube, ini cukup oke. Tapi kalau kamu ingin menggunakan ponsel ini dengan PUBG di settingan tinggi, Genshin Impact atau multitasking berat, ini jauh lebih berat. Jadi ini jelas bukan HP buat para gamer. Kekurangan yang nomor 2 yakni media penyimpanan yang di bawah masih eMMC. Penyimpanannya masih terasa lebih lambat. Ini masih menggunakan penyimpanan eMMC 5.1 bukan UFS. Efeknya buka aplikasi lebih lama, installnya lebih lambat, dan juga multitasking nggak secepat kompetitor lain. Di penggunaan harian ini bakal terasa seiring waktu. Sementara kekurangan yang terakhir yakni layar dan juga kameranya masih kompromi. Meskipun menggunakan layar dengan refresh 120Hz, namun resolusi yang dibawanya masih HD+, dan ketajamannya cukup biasa saja. Dan juga kamera belakang ada 50 megapiksel yang cukup bagus,
Namun kamera depannya hanya beresolusi 5 megapiksel. Ini cukup minim banget buat kalian yang suka selfie. Jadi kesimpulannya begini, Realme C100X ini adalah HP yang sangat spesifik. Dia bukan mau jadi yang paling kencang, bukan juga yang paling bagus kameranya. Tapi dia bakal fokus ke satu hal, yakni daya tahan. Kalau kalian tipe orang yang malas ngecas, butuh HP tahan lama serta pemakaian santai, ini masuk akal buat kalian beli. Tapi kalau kamu cari performa kencang, kamera bagus serta pengalaman cepat, lebih baik cari opsi lain. Sekarang pertanyaannya, di rentang harga 3 jutaan, kalian pilih HP baterai badak kayak gini atau HP yang lebih kencang tapi biasanya ada di baterai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.